Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, Bapak Ibu mahasiswa? Semoga sehat selalu dan harus terus semangat dalam menuntut ilmu. Ilmu ini akan mengangkat kita menjadi orang yang mengetahui banyak hal sehingga kita akan mampu bijak dalam menghadapi persoalan hidup. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba secara garis besar menyampaikan tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Tentu yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami dan interest yang ingin saya ungkapkan kepada adik-adik atau Bapak Ibu mahasiswa. Dalam suatu bangsa atau satu negara tentu terdiri dari beragam macam manusia yang berasal dari berbagai daerah atau wilayah dengan pengetahuan atau interest atau tujuan yang berbeda. Dan bayangkan bagaimana apa yang akan terjadi ketika orang yang beragam macam kehendak, tujuan, dan habit atau kebiasaan ini akan berinteraksi tanpa adanya peraturan atau pedoman yang bisa diberlakukan bersama. Tentu kita akan melihat satu kekacauan dari berbagai macam elemen di antara manusia-manusia yang berinteraksi tersebut. Untuk itu diperlukan satu pedoman, satu acuan, atau satu pegangan yang diterima oleh seluruh masyarakat atau oleh seluruh orang yang ada di dalam satu wilayah. Itulah yang disebut dengan kebijakan. Jadi kebijakan merupakan rangkaian konsep atau azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan, dan pelaksanaan satu cara bertindak. Sehingga dari kebijakan ini tentu akan tertata kehidupan dalam satu masyarakat berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang kita pernah pelajari adalah pendidikan yang dibagi menjadi segmen makro dan mikro. Untuk pendidikan yang bersifat makro, ini merupakan kajian pendidikan secara keseluruhan yang biasanya adalah dilakukan oleh para pemimpin di level tinggi atau di top dan middle manager, berupa kajian yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Di antaranya adalah faktor ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, politik, dan iptek. Sementara untuk pendidikan mikro, ini yaitu satu kegiatan yang dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan di level lower atau di level pelaksana. Berupa kajian pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah, tempat berinteraksi peserta didik, guru, materi, dan lingkungan. Rekan-rekan semua, kebijakan pendidikan di Indonesia terbentuk sebab pengaruh dari berbagai macam sektor. Di antaranya adalah sosial, ekonomi, politik, dan iptek serta psikologi dari bangsa atau negara tersebut. Sehingga jika kita melihat pengaruh ini bukan hanya dari internal negara atau bangsa tersebut saja, namun juga dipengaruhi oleh eksternal, yaitu oleh perubahan global yang memang juga dialami oleh negara-negara lain di dunia. Saya menyoroti adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang dihadiri oleh para menteri di bidang ekonomi pada tahun 2006 ini disetujui tentang adanya satu kerjasama ekonomi untuk memajukan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa atau negara di ASEAN. Dan untuk masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA ini,
ternyata juga berlanjut dari 2015, kemudian diperpanjang mencapai target pada tahun 2025, bertujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif, berdaya saing dan dinamis, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, tangguh, inklusif, berorientasi serta berpusat pada masyarakat, serta ASEAN yang global. Nah, kerjasama ini mencakup berbagai bidang, yaitu perindustrian, perdagangan, investasi, jasa. Jasa di sini tentu saja termasuk dalam konteks pendidikan. Kemudian transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerjasama ini juga mencakup bidang pertanian, kehutanan, energi, mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Dari pengaruh-pengaruh sosial ekonomi, politik, iptek, psikologi secara global inilah yang akhirnya berdampak terhadap kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan menandatangani berbagai macam perjanjian, baik itu dalam tingkat ASEAN seperti MEA ataupun secara internasional, misalnya seperti AFTA, inilah yang akhirnya memberikan pengaruh terhadap bagaimana lulusan pendidikan akan mampu menjadi lulusan yang siap bersaing di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, dan persaingan ini tentu tidak hanya persaingan antara masyarakat internal suatu bangsa, namun juga bersaing dengan masyarakat secara umum, baik itu ASEAN maupun internasional. Maka kebijakan di Indonesia pun disesuaikan dengan apa yang terjadi dalam skop secara global tersebut. Oleh karena itu, tidak ada suatu hal yang bersifat statis. Segala sesuatu, rekan-rekan mahasiswa, segala sesuatu itu bersifat dinamis. Karena apabila kita tidak mengikuti apa yang terjadi atas perubahan-perubahan, maka kita akan tertinggal terus. Dan dapat dibayangkan jika lulusan pendidikan kita tidak mampu membina, mengembangkan potensi apa yang dimiliki dan menjadi satu keterampilan yang sangat bermanfaat, kita akan tertinggal dengan negara-negara lain yang berusaha keras untuk membentuk masyarakat mereka menjadi masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang baik di bidangnya. Indonesia kemudian membuat satu kebijakan dan semua dilakukan oleh para penanggung jawab untuk kebijakan sebagaimana disampaikan sebelumnya, dilakukan oleh top dan middle manager. Di Indonesia untuk top manager ini dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Dan untuk Menteri Pendidikan pada saat ini mengusung kebijakan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kebijakan yang ada di dalam sektor khusus ini, yaitu di sektor pendidikan, tentu diarahkan untuk menyiapkan lulusan yang memiliki integritas yang tinggi, keilmuan yang mumpuni, keterampilan yang sangat dibutuhkan di era masa kini dan masa mendatang untuk mencapai kesejahteraan hidup bukan hanya pribadi, masyarakat, namun juga kesejahteraan bangsa dan negara. Berikut merupakan pokok-pokok dari kebijakan pendidikan untuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kebijakan khususnya dalam bidang atau sektor pendidikan tentu tertuang
secara resmi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diturunkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diturunkan lagi di dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri atau keputusan menteri, dan seterusnya. Untuk peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan di Indonesia dalam rangka tadi untuk menuju kepada satu capaian kesejahteraan manusia melalui pendidikan yang dikemas di dalam kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Setelah diobservasi, ini ada 10 terobosan dari kebijakan tersebut untuk mencapai Indonesia yang terdidik, yaitu kebijakan untuk Dikdasmen, pendidikan dasar menengah, untuk perguruan tinggi kampus merdeka, untuk penyesuaian kebijakan dana BOS, ini tentang keuangan, untuk program organisasi penggerak dan guru penggerak, ini akan berlaku kepada pendidikan dasar menengah, yaitu untuk membentuk pelajar Pancasila. Kemudian kebijakan transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi, program sekolah penggerak, SMK Pusat Keunggulan, kemudian kebijakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka, dan kebijakan perluasan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam program inilah yang kemudian mampu membantu masyarakat Indonesia mencapai satu kedudukan yang bermartabat dan mampu mensejajarkan diri dalam persaingan era globalisasi sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara lain. Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita sedikit ada gambaran dan memahami mengapa pentingnya, mengapa perlu kebijakan. Kebijakan ini tentu dibuat oleh pemerintah untuk melakukan satu pengaturan, perencanaan, sehingga segala sesuatu akan sesuai dengan harapan dan akan mencapai target-target yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan martabat bukan hanya bangsa dan negara, namun juga mampu mensejajarkan diri, unjuk gigi dengan negara-negara lain. Dan untuk kebijakan pendidikan di Indonesia tentu diatur dan dijadikan pedoman dalam rangka mencapai lulusan-lulusan yang siap bersaing bukan hanya di lingkungan Indonesia, namun juga di masyarakat global, di mana mereka dengan ilmu pengetahuan, akhlak atau kepribadian yang baik, dan keterampilan yang cakap di bidangnya tentu akan siap bersaing mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Demikian, sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.